Sri Dewi Manik Galih, penyucian menuju kemuliaan Dewi Pertiwi. Bro and sis, kita lanjutkan hikayat tentang Dewi Manik Galih, tentang penyucian menuju kemuliaan Dewi Pertiwi, akhir sebuah pengorbanan, awal sebuah keabadian. Sesudah Sri Dewi Manik Galih menyempurnakan laku masa Tyageni, tubuh kasarnya telah kembali menjadi abu, sedangkan roh sucinya telah mencapai alam kemuliaan. Namun, perjalanan itu belum dianggap sempurna sebelum dilaksanakan penyucian terhadap Asti, yaitu abu suci sebagai lambang pelepasan unsur-unsur duniawi. Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul menjelaskan bahwa Sri Maharaja Purusada setelah menerima sabda suci Batara Guru segera menuju tempat berlangsungnya masa Tyageni. Dengan penuh kasih dan penghormatan, beliau mengambil abu suci Sang Dewi untuk disucikan menggunakan toya wangi dan tirta utama. Upacara ini disebut Kaasti atau Angasti, yaitu penyucian abu yang menjadi bagian penting dalam ajaran Wisnu Dharma dan diwariskan dalam agama Tirta di Bali. Peristiwa ini sebuah simbol bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Setelah tugas kehidupan selesai, semua unsur harus dikembalikan kepada asalnya dengan penuh penghormatan. Asti Wedana mengajarkan bahwa kematian bukanlah kehancuran, melainkan proses penyempurnaan. Abu bukanlah lambang kehilangan, tetapi tanda bahwa unsur Panca Mahabhuta telah kembali kepada alam semesta. Yang kekal hanyalah Atman yang senantiasa berjalan menuju penyatuan dengan Brahman. Angasti penyucian abu sebagai jalan Wisnu Dharma. Tata cara penyucian abu berasal dari kebijaksanaan Wisnu Dharma, yaitu ajaran yang menjaga keseimbangan kehidupan dan mengembalikan seluruh ciptaan kepada kesucian. Sri Maharaja Purusada sendiri melaksanakan penyucian tersebut sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Sri Dewi Manik Galih. Air harum dan tirta utama dipercikan ke atas abu sebagai lambang penyucian seluruh jejak karma duniawi. Sesudah penyucian selesai, abu itu tidak lagi dipandang sebagai sisa jasad, melainkan sebagai lambang kesucian yang siap dikembalikan kepada alam semesta. Angasti mengingatkan bahwa sebelum seseorang dapat kembali kepada asalnya, seluruh noda batin harus dilebur oleh kebijaksanaan, dharma, dan kasih Tuhan. Malaburau, kembalinya unsur kehidupan ke samudra kosmis. Sesudah penyucian selesai, Sri Maharaja Purusada memerintahkan seluruh bala mantri untuk mengiringi prosesi menuju tengah samudra. Abu suci Sri Dewi Manik Galih ditempatkan di dalam likya, sebuah wadah berbentuk candi yang dibuat dari bambu dan kayu serta dihiasi berbagai permata. Likya menjadi lambang bahwa tubuh manusia sesungguhnya adalah pura tempat bersemayamnya Atman selama hidup di dunia. Prosesi dilaksanakan menggunakan kapal Raga Bodhi, sebuah kapal suci yang menurut lontar ini merupakan anugerah Sang Hyang Durwasa. Sesampainya di tengah samudra, abu suci dilarung dalam upacara yang dinamakan Malaburau. Samudra dipandang sebagai lambang asal mula kehidupan dan tempat seluruh unsur kembali menyatu. Hukuman spiritual Patih Demang Cepong. Sri Maharaja Purusada melarang Patih Demang Cepong beserta seluruh pengikutnya menyentuh maupun ikut mengantar abu Sri Dewi Manik Galih menuju samudra. Seseorang yang telah melanggar kesucian, mencederai kehormatan, dan menyebabkan penderitaan tidak diperkenankan mengambil bagian dalam ritual penyucian sampai karmanya disucikan. Sebaliknya, seluruh bala mantri yang setia tetap diperkenankan mengiringi perjalanan terakhir Sang Dewi. Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul mengajarkan bahwa kesucian upacara
tidak hanya ditentukan oleh sarana ritual, melainkan terutama oleh kesucian hati orang yang melaksanakannya. Tanpa kemurnian batin, seseorang tidak layak memasuki ruang-ruang suci kehidupan. Sri Dewi Manik Galih menjadi Dewi Pertiwi. Perjalanan Sri Dewi Manik Galih berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan kelahiran kembali sebagai kekuatan semesta. Sesudah mencapai alam Wisnu Loka, atas kehendak Batara Guru, beliau ditugaskan kembali turun ke dunia sebagai Dewi Pertiwi, pemelihara kehidupan, kesuburan, dan kemakmuran seluruh makhluk. Dengan demikian, Astiwedana dan Malaburau bukan sekadar ritual kematian. Keduanya merupakan lambang perjalanan Atman menuju kesempurnaan. Pengorbanan yang dilandasi Dharma akan melahirkan kemuliaan. Kesucian hati lebih tinggi daripada kemuliaan kedudukan. Tubuh hanyalah sarana, sedangkan jiwa adalah cahaya abadi. Setiap akhir kehidupan merupakan gerbang menuju awal kehidupan yang lebih luhur. Renungan spiritual. Sebagaimana sungai mengalir menuju samudra tanpa pernah kehilangan hakikat airnya, demikian pula Atman menempuh perjalanan panjang melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan penyucian, hingga akhirnya menyatu kembali dengan Sang Pencipta, Hyang Widiwasa. Astiwedana mengajarkan pelepasan, Malaburau mengajarkan pengembalian, sedangkan Sri Dewi Manik Galih mengajarkan bahwa cinta, kesetiaan, dan dharma akan mengangkat jiwa menjadi cahaya yang menerangi seluruh alam semesta. Bro and sis, semoga Anda dapat menangkap maknanya. Rahayu.